Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir, salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir salatan tabtahu lana abwaba taysir wa tughliqu anna abwaba ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Allahumma antal mahmud fi kulli fi'alik wa antar rahmanu li kulli syai' warhamhu. Salli ala sayyidina Muhammadin al-qail innama ana rahmatun muhda wa la nabiyya ba'dah, salatan tablughu bihal musalli qasdah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihuda wa sallim tasliman bi'adadin la tuhsa hadda. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashrabu safil haniya wa habu ya ghani. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatid, wabil khusus guru kita tercinta Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, hafizahullah wa mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah sampaikan semua hajat keinginan beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang tua kita Jangan Hilman Yahya, Ustaz Unang ya, dan juga Sahibul Bait Ustaz Kamal, mudah-mudahan hajat mereka semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita doakan anak yang baru dikhitan, mudah-mudahan juga dijadikan oleh Allah anak yang saleh, anak yang berbakti dengan kedua orang tuanya, bermanfaat untuk umat Islam, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk tetangganya, bermanfaat untuk masyarakat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, karena malam ini sudah menunjukkan pukul 7 malam lebih 4 jam 50 menit, maka tidak panjang lebar kita berbicara. Sebenarnya mau panjang lebar berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia, tempat senantiasa di dalamnya kita memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat senantiasa di dalamnya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat senantiasa di dalamnya kita memuji, mengagungkan, membesarkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majlis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majlis merupakan penghapusan akan dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya diijabah oleh Allah, doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya sempit insyaallah dilawaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sekarang telah berada di pada bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pun meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dianjurkan juga memperbanyak doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb,
berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Harapan kami agar Engkau sampaikan kami di pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipatkan gandaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Rajab dinamakan ulama dengan Syahrul Ziraah, bulan yang dimana kita memulai cocok tanam. Wa Sya'ban Syahrul Saqi, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana kita merawat itu tanaman kita, kita menyirami itu tanaman kita. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasad, tak kalah datang bulan Ramadan, itu adalah bulan panennya kita daripada menanam, daripada cocok tanam kita. Dan tidak mungkin kita bisa menghasilkan, kita panen sebelum kita memulai dengan bercocok tanam terlebih dahulu. Makanya orang-orang yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan orang yang telah memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban, dia akan lebih giat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, karena dia mengetahui khususiah, keutamaan bagi orang-orang yang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pada bulan Ramadan. Akan tetapi kalau orang bermalas-malasan ibadah kepada Allah di bulan Rajab, dia akan lebih malas beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Malas daripada memperbanyak istighfar di bulan Rajab, akan lebih malas lagi dia untuk memperbanyak istighfar di bulan Sya'ban. Bahkan di bulan Ramadan pun, bulan yang penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan lebih bermalas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Syahrul Rajab juga dia namakan Syahrul Istighfar, di mana bulan tersebut dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah sosok manusia yang begitu suci, manusia yang enggak punya salah, manusia yang enggak punya dosa dan lain sebagainya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita dengan beliau menyatakan, la inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah wa fil riwayatin ukhra mi'a marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, senantiasa setiap hari selalu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan sampai 100 kali. Kalau kita lihat Nabi enggak ada salah, Nabi enggak punya dosa, Nabi enggak punya khilaf, bagaimana kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin setiap harinya penuh dengan maksiat, yang setiap jamnya penuh dengan maksiat, setiap bulannya kalau mau dihitung-hitung daripada ibadah kita dengan maksiat kita, jelas maksiat kita lebih banyak daripada ibadah yang telah kita lakukan. Maka jalannya kita tidak lain dan tidak bukan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang-orang yang mendapatkan sahifatihi, catatan amal-amal mereka, dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita ambil pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mungkin kita semua mengenal peristiwa daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam suratul Isra. Subhanalladzi sakhara
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kenapa dinamakan perpindahan dari suatu tempat yang mulia dari tempat yang mulia? Enggak pindah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumah ke rumah, dari istana ke istana. Namun perpindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tidak lain dan tidak bukan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang begitu besar, yang mana di sini adalah menguji keimanan. Bahkan ketika selesai daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra itu adalah ar-rihlah allati akramallahu biha nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu uruj minat tabaqatil ula ila tabaqatis sabi'ah. Arti Isra adalah perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala memujahkan, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi dalam keadaan sedih sebelumnya beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama wafatnya Abi Thalib, paman beliau yang senantiasa membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tameng akan serangan mereka orang-orang kafir. Begitu juga wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harta beliau semua korbankan, keluarkan untuk dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, tahun tersebut dinamakan dengan Amul Hasan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kita. Kalau punya orang yang kita cintai, anak kita sayangi, dalam keadaan sedih kita pun ingin menghiburnya. Begitu juga Allah ingin menghibur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rihlahnya dengan memperjalankan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat. Selesai salat datang malaikat Jibril membawakan dengan 2 wadah, bi ina'in, ina' min laban wa ina' min khamar. Maka malaikat Jibril membawa 2 wadah, 1 wadah penuh dengan susu yang begitu manis, bi'ina'in min khamar, 1 wadah lagi penuh dengan khamar. Paktaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-laban, faqala Jibril ikhtartal fitra ya Muhammad. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kalah dipilih, diajukan dengan 2 pilihan, mau itu susu atau khamar. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Ikhtartal fitra ya Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memilih daripada kesucian. Kata ulama, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala diajukan dengan 2 wadah, Nabi memilih khamar, la halakatil ummah jami'ah, maka semua umatnya, kita semua pengikutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan menjadi celaka. Terus sampai Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik daripada langit pertama, kedua, ketiga, bertemu dengan para nabi-nabi sampai ila tabaqatis sabi'ah, sampai langit ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, dan sampai kepada liga Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkas daripada cerita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salah satu kewajiban, yaitu adalah salat 5 waktu. Kalau lain-lain ibadah, baik itu haji, baik itu zakat, semuanya melalui wasitah malaikat Jibril.
illa salah, kecuali salat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita pikirkan bagaimana berjumpanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kita orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara salat adalah perkara yang paling penting. Makanya dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil insan as-salah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ibadah-ibadah lain, bukan puasa walaupun kita rajin berpuasa, bukan sedekah, bukan haji walaupun kita mampu pergi haji dan lain sebagainya. Tetap yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah mas'alatus salat. Makanya juga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengibaratkan salat ini adalah karra'si fil jasad, seperti kepala di anggota tubuh. Orang nggak punya tangan mungkin masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki, kecelakaan, masih mungkin bisa hidup. Tapi kita nggak pernah melihat orang hidup tanpa kepala. Artinya sama seperti hantu. Berarti orang yang nggak sholat sama seperti hantu, Bu. Kalau bapak-bapak yang nggak sholat namanya Pak Po? Bapak hantu. Pak, kalau ibu-ibu yang nggak sholat namanya ibu hantu. Anaknya yang sudah balik nggak sholat juga namanya hantu. Kalau kampung ini banyak nggak sholat namanya hantu. Mudah-mudahan kita semua ini nggak termasuk daripada golongan hantu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, kita dipanjangkan oleh Allah, kita diijabah oleh Allah, doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna min sari'in fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.